Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas akibat ditembak pada 8 Juli 2022 di rumah dinas atasannya sendiri, Ferdi Sambo. Untuk menutupi peristiwa pembunuhan itu, Sambo yang dibantu para anak buahnya kemudian menyebarkan skenario tembak-menembak. Tak hanya itu, beberapa rekan sejawat Sambo juga diduga ikut berusaha merusak dan menghilangkan barang bukti. Namun kebusukan Sambo dan rekan-rekannya akhirnya terkuak. Pada Kamis 1 September 2022, tim khusus Polri yang menangani kasus ini menetapkan 7 perwira sebagai tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Mereka adalah Irjen Pol Ferdi Sambo, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kombes Pol Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Dari 7 nama tersangka obstruction of justice itu, 4 diantaranya telah dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari keanggotaan Polri. Keempatnya adalah Irjen Ferdi Sambo, Kombes Pol Agus Nurpatria, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. Sementara itu, sidang etik untuk 3 tersangka lainnya yakni Brigjen Pol Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman Arifin kembali diundur. Sebelumnya, sidang etik ketiga tersangka itu rencananya akan dilakukan pada pekan kedua dan ketiga bulan September 2022. Namun hingga kini, sidang etik mereka belum juga digelar. Tim kepolisian mengungkapkan alasan pengunduran sidang etik yakni karena salah satu tersangka yang juga menjadi saksi kunci yakni AKBP Arif Rahman Arifin sedang sakit. Di Dirwat Prof untuk Brigjen HK itu nanti akan dilaksanakan ya minggu depan ya, karena saksi kuncinya memang dalam kondisi masih sakit ya, karena salah satu persyaratan untuk bisa dihadirkan di dalam sidang kode etik saksi harus dalam kondisi ya AKBP AR sakit lah ya, proses penyembuhannya cukup panjang ya karena sakitnya agak parah. Brigjen Hendra Kurniawan adalah salah satu perwira tinggi Polri yang terlibat dalam tindak pidana menghalang-halangi penyidikan kasus kematian Brigadir J. Brigjen Hendra diduga terlibat dalam perusakan serta penghilangan rekaman kamera keamanan atau CCTV di rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Belakangan, tim penyidik menemukan salinan rekaman CCTV itu di sebuah flash disk milik Kompol Baikuni Wibowo. Sebelumnya, pada awal September 2022, istri Brigjen Hendra, Seali Syah, sempat mengunggah surat yang disebut merupakan tulisan tangan Ferdi Sambo. Surat yang diunggah di akun media sosial itu berisikan pembelaan terhadap Brigjen Hendra dan AKBP Agus Nurpatria. Dalam surat itu disebutkan bahwa Brigjen Hendra tidak terlibat perusakan CCTV di Pos Satpam Duren 3, Jakarta Selatan. Hal itu menunjukkan seolah Sambo berusaha keras untuk menyelamatkan rekan sejawatnya itu. Menurut Kadif Humas Polri, tersangka memiliki hak untuk mengingkari keterangan para saksi. Namun pada akhirnya, hakim di persidangan yang akan menentukan. Orang terdakwa, tersangka sekalipun, sesuai dengan pasal 66, dia punya hak untuk mengingkar. Monggo silahkan. Tapi fakta persidangan lah yang dinilai oleh hakim. Hakim yang menilai semuanya berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya. Ya, baru nanti hakim memutuskan secara kolektif kolegial apa keputusannya. Saat awal kematian Brigadir J diumumkan, Brigjen Hendra juga disebut sebagai personil Polri yang mengintimidasi keluarga Brigadir J. Brigjen Hendra diduga menemui keluarga Brigadir J dan meminta mereka untuk tidak membuka peti jenazah ataupun mempertanyakan alasan kematiannya. Inilah anakku yang sangat tulus, yang sangat menderita dari kecil sampai besar, menderita juga pergi akhirnya. Air ayahnya harus menderita juga, menjadi dia ngomong di sini ku setah. Kasus pembunuhan Brigadir J masih menyimpan beragam misteri. Bukan hanya soal motif pembunuhan yang belum terungkap, namun kini publik juga mempertanyakan pesawat jet pribadi atau private jet yang digunakan Brigjen Hendra bersama Kombes Agus Nurpatria serta anak buahnya. Pesawat jet itu disebut digunakan ketika mereka menemui keluarga Brigadir J di Jambi
2 hari setelah Brigadir J dibunuh. Berbagai pihak kemudian mendorong Polri untuk mengusut siapa penyedia private jet untuk Brigjen Hendra. Menurut penelusuran Indonesia Police Watch atau IPW, pemilik private jet itu diduga berkaitan dengan konsorsium judi online di Indonesia. Pasti juga tidak ada anggaran untuk menyewa pesawat dari polisi. Nah, ini ada yang membayar pastinya, ya. Ada yang membayar, kami sampaikan ini yang membayar adalah konsorsium 303, oleh karena itu wajib didalami. Terkait hal itu, Kadif Humas Polri menyebutkan penggunaan pesawat jet pribadi masuk dalam materi yang didalami oleh tim Sus Polri. Itu bagian daripada materi dari tim sus ya, khususnya dari Watprov. Belasan anggota kepolisian telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi sesuai peran masing-masing terkait peristiwa pembunuhan berencana Brigadir J. Sanksi yang diberikan mulai dari mutasi yang bersifat demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara itu, masih ada puluhan anggota Polri lainnya yang menunggu antrian sidang etik. Lalu apakah yang membuat ayah Brigadir Joshua hampir menyerah dengan kasus pembunuhan anaknya? Sesaat lagi di iNews Files.